lihat keadaan di kuburan. Sepi kan? Tidak usah malam-malam. Datang ke kuburan untuk apa? Merenung orang-orang di kubur itu semua kepingin kembali ke dunia, kepingin memanfaatkan waktunya. Untuk apa? Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Orang-orang yang hidup, yang mati itu, yang sekarang dikubur itu, semuanya merengek-rengek semuanya. Kepingin apa? Kepingin hidup lagi. Agar apa? Dia menyesal kenapa dulu waktu-waktunya digunakan sia-sia. Waktunya itu dimanfaatkan nggak sungguh-sungguh, hanya lewat begitu saja. Ini pelajaran sama-sama ini. Terlebih lagi sekarang ada media sosial. Itu kadang-kadang ya di sisi lain yang mengganggu kekhusyukan dan kecanduan, ketergantungan. Benar Bu? Ya. Orang dulu itu kalau nggak punya HP, dulu belum ada HP, santai aja sih. Sekarang ketinggalan HP, saya orang ketinggalan apa gitu, mati jadi. Orang nggak punya HP karena kalau punya HP tambah pusing. Kenapa? Itu tadi hari ini bukan. Kalau perhatikan di perjalanan di kereta saya macam-macam. Jarang hari ini yang buka Al-Quran. Jarang hari ini buka Al-Quran. Yang ada satu main game, banyak itu. Yang kedua urusan apa namanya Facebookan. Yang tiga dengan ya lagu. Yang remaja-remaja Korea. Ibu muda nonton Korea. Jarang melihat ada yang baca. Jarang lihat ada yang baca. Apalagi baca Al-Quran tambah hilang sudah. Sangat sedikit, mungkin ada tapi sangat sedikit. Nah, pada waktunya akhirnya banyak berubah. Hanya sia-sia itu. Maka kita hari ini belajar pada orang mati itu. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan ya Allah. Saya sudah melihat ya Allah. Saya sudah mendengar langsung, melihat asli kehidupan, gitu. Akhirat itu kehidupan di dalam kubur ini kehidupan nyata asli, benar-benar dibalas benar. Sementara amal-amal jenengan, amal-amal kebaikan, termasuk bacaan-bacaan, zikir-zikir jenengan semua itu ya ada nilainya. Itu ada nilainya. Sampai zikir jangan diam sia-sia. Ya Allah sampai zikir daripada dia sholawat. Ini orang-orang ahli kasyaf ini melihat begitu. Orang-orang ahli kasyaf itu orang-orang yang dibuka oleh Allah hijab, sehingga dia tahu mana keadaan bagaimana di kubur ini. Begitu tahu. Ada orang-orang khususnya. Sebenarnya di kitab juga diterangkan di kitab Al Akhbar bagaimana keadaan di kubur itu diterangkan tentang berita-berita besar. Berita-berita besar. Hari ini kita urusan berita besar yang dari TV. Ya, tapi hari ini nggak kan berita besar itu ya anak baik itu berita besar. Ya,
persiapan. Kalau kita punya keyakinan kepada nanti bakal mati kiamat itu, rukun iman. Itu rentetannya harus ada, betul kan? Itu mulai daripada mati kembali ke masuk kubur. Nah kita kan nggak pernah tahu. Maka pumpung belum nyesal, gitu kan? Pumpung belum nyesal, gunakan waktunya. Jangan disia-siakan waktunya. Hari ini saya sudah bisa baca Al-Quran belum? Tadi zikir enggak tadi? Tadi saya sholawat enggak pada Kanjeng Nabi? Gitu tuh. Pagi tadi saya baca Al-Quran atau enggak tadi? Seharian ini saya baca Al-Quran atau enggak? Al-Quran ditaruh saja. Al-Quran enggak kebaca-baca. Beberapa hari, 2 Jumat kemarin saya ketemu seorang, saya sudah cerita orang Bima, orang NTB, orang bisa? Belum. Bapak kan sampai kemarin nggak masuk, belum gajinya. Saya istirahat siapa ya? Pengajian mana Ustaz? Saya pernah cerita, belum ya? Dia mengingatkan saya, ini Ustadz ini saya kagum. Anaknya nggak sekolah, anaknya homeschooling saja di rumah. Sekarang anaknya habis Quran, kelas 6 SD. Di rumah saja. Target dia bagaimana anak ini baca Al-Quran, baca, hafalkan, baca, sholat itu saja kata dia. Saya nggak minta muluk-muluk pada anak. Pokoknya kamu sholat, jangan tinggalkan sholat, dan kamu baca Al-Quran. Nah ini Ustaz ini juga ngasih tahu saya, dia ini kekeh. Katanya begini Bu, dia sering tadabbur Al-Quran. Jadi saat itu satu masjid, ini kantor maksud saya, dia khotib, hampir semuanya itu kagum, hampir semuanya itu merasa sedih, kena begitu kira-kira. Ceramah dia atau khutbah dia itu kena kepada jamaah, begitu maksud saya. Merasuk benar di hati orang-orang itu, dan saya terasa juga. Akhirnya saya bilang, ini kayaknya jenengan biasa saja. Ini dokter ini Bu, dosennya. Kuncinya apa? Kuncinya apa? Yang baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Jangan baca Al-Quran setiap malam, pada malam, bahkan kadang-kadang sepertiga malam baca Al-Quran. Dan baca Al-Quran sama terjemahannya lagi-lagi. Dia tanya lagi sama saya, ada nggak orang yang menghatamkan itu, baca Al-Quran, maknanya Al-Quran ada? Kalau orang hatam Al-Quran 30 juz tanpa makna banyak ya, benar? Ya. Hafal Al-Quran 30 juz, anak kecil sekarang banyak. Nah, tapi ada nggak yang membaca Al-Quran 30 juz maknanya? Ini kita ini kan nggak paham. Nggak mau dimulai dari pada kita nggak mau dengar. Tingkatannya setelah dengar kita nggak mau baca. Setelah baca kita nggak mau mengartikan. Terus kita nggak mentadaburi Al-Quran. Sehingga Al-Quran hudan lil muttaqin atau Al-Quran hudan linnas, Al-Quran ini nggak dipahami oleh manusia. Kenapa hari ini kita ini gagal, mana-mana gagal yang mengatakan Al-Quran dijauhkan, Al-Quran ditinggal sama manusia, Al-Quran ditinggal sama manusia. Petunjuk yang Allah berikan ini ditinggal sama manusia. Dapat pahala nggak baca Al-Quran? Dapat pahala, tapi maunya bukan itu. Bu, orang yang namanya baca paham apa mestinya? Ada saya tulisan di sini Bu. Dilarang merokok. Orang bisa baca nggak Bu? Bisa. Maksudnya apa? Nggak boleh. Nggak boleh ngerokok, tapi masih merokok. Tapi masih merokok. Maunya Allah itu nggak
nggak sampai. Gitu. Hari ini begitu kan. Maksud Al-Quran, padahal Al-Quran ini mukjizat yang terbesar, Ibu. Gak ada yang bisa mengalahkan Al-Quran ini, mukjizat ini. Bahkan sampai hari kiamat. Dan di situ Ibu jamaah sekalian, Al-Quran itu menceritakan yang masa lalu, menceritakan yang masa sekarang, menceritakan yang akan datang akhirat. Jadi sudah digambarkan bagaimana keadaannya di situ. Digambarkan nanti bagaimana orang-orang yang masuk neraka, bagaimana orang-orang yang dikubur, bagaimana. Ternyata kita ini sudah tahu sebenarnya skenario itu. Cuma kita nggak paham gitu maksudnya. Rentetan kehidupan ini mau kemana, arahnya mau kemana. Maunya Allah itu kemana? Maunya Allah semua kita ini masuk surga. Maunya Allah. Tapi Allah memberlakukan. Allah punya takdir kehendak. Sebagian manusia ada di dalam neraka, sebagian manusia di surga. Lah pertanyaannya, posisi kita ada di mana nanti? Bakal kemana kita ini? Saking sayangnya Allah Al-Quran diturunkan, saking sayangnya Allah Nabi-Nabi diturunkan kepada kita. Sekarang hari ini ibu-ibu, ilmu itu dibuka semua, sehingga nanti nggak ada orang beralasan lagi nanti. Benar tak? Ya. Kita tinggal buka Mbah Google ya, apa saja gitu. Benar? Benar. Tinggal buka Mbah Google apa saja. Ada Bu. Ini jelek dengan dahsyatnya teknologi, habis pekerjaan-pekerjaan hilang. Pekerjaan-pekerjaan yang lain bisa hilang. Kenapa? Oh, tinggal ada di bumi ada kok. Dulu peta itu ada peta itu. Sekarang peta itu nggak pakai. Hah? Bener kan? Sudah nggak perlu peta lagi. Dulu ada orang jual peta, jual atlas, jual globus, sekarang nggak terpakai. Coba, nggak kepake. Sudah ada kok. Dulu GPS itu tersendiri, mesin tersendiri. Sekarang ini sudah ada. Kan sudah ada. Oke. Teknologi. Jadi nanti nggak ada alasan lagi orang itu nanti nggak kenal Allah, sudah nggak ada alasan lagi. Karena dia sekarang ilmu diubah. Al-Quran sudah diterjemahkan. Benar, warna-warni macam-macam sekarang. Cuma masalahnya hari ini maunya Allah nggak ketemu, belum sampai. Pesannya Allah kepada kita ini belum sampai, sehingga nanti banyak kita menyesal. Yang taat saja menyesal, apalagi yang nggak taat. Penyesalan itu masya Allah menyakitkan. Orang-orang yang di surga itu ada tingkatan-tingkatan. Kenikmatan di surga itu ada dua. Pertama, kenikmatan duduk bareng sama Nabi. Yang kedua, kenikmatan bertemu Allah. Nanti orang-orang itu akan bertemu Allah. Ya mudah-mudahan kita semua. Karena di surga itu ada tingkatan-tingkatan. Orang yang dekat sama Nabi itu otomatis tingkatan yang tinggi. Orang yang dekat sama Nabi. Orang yang agak sengsara di surga ini, orang sudah di surga. Yang sengsara ini orang yang gak dekat sama Nabi. Sakit rasanya gimana? Penyesalan itu. Apalagi kalau melihat Allah itu setahun sekali. Orang kalau melihat Allah, kenikmatan surga sudah hilang. Puncak kenikmatan di dalam surga itu adalah melihat Allah, wajahnya Allah yang kita sembah. Kalau orang sudah melihat Allah, semua yang ada di dalam surga kenikmatan hilang semua, nggak ada rasanya lagi sudah. Lah kira-kira itu kalau sudah ada nikmat begitu terus kemudian ketemunya setahun sekali, apa nggak kepikiran orang-orang di surga itu? Maka jemaah sekalian diperintah oleh Rasulullah kita kalau doa mintalah surga, surga Jannatul Firdaus, surga yang paling tinggi. Ini dekat sama Allah. Jadi lagi-lagi ibu-ibu dan perenungan bagi kita semua.
Jadi mulai sekarang belajar kira-kira pandangan Allah kepada saya ini seperti apa. Gimana dulu? Kira-kira pandangan Allah kepada saya ini seperti apa? Ini Allah kira-kira ridho atau enggak? Ibu, kira-kira Allah ini ridho enggak sama saya ya? Kalau saya berbuat seperti ini. Maka setiap kelemahan kita, setiap kita dikasih nikmat oleh Allah untuk ibadah. Contoh habis sholat. Assalamualaikum. Coba sejenak merenung sebentar. Ya Allah, saya dikasih kesempatan untuk sholat duhur, asar belum tentu. Maka renungkan, ya Allah, saya terima kasih ya Allah. Bersyukur ya Allah, terima kasih ya Allah, Kau berikan saya kenikmatan untuk sholat. Terima kasih ya Allah, Kau berikan kesempatan untuk saya bisa duduk dalam majelis taklim. Nanti pulang kita dikasih makan, pulang ada rezeki, ada makan, ada minum. Alhamdulillah ya Allah, dikasih minum. Sementara saudara-saudara kita Bu di Ethiopia dan sebagainya itu dalam keadaan apa? Nah kita ini minum ada itu buang-buang ya, minum kayak orang kayak nggak butuh. Buktinya kadang-kadang nggak habis. Minum kadang-kadang aku nggak habis, disisa-sisain. Kenapa? Merasa banyak air. Saudara-saudara kita yang di sana kekurangan air. Di sini aja sudah panas. Melihat di NTT kemarin, Masya Allah, ini di kotanya aja panasnya kayak begitu. Kering, tumbuh-tumbuhan nggak ada. Ada tumbuh-tumbuhan apa ya? Kering semua, batu kan. Panas, nggak berbuah, nggak ada tumbuh-tumbuhan berbuah. Cuma lihat di bandara kok ada bunga-bunga, kok bagus di bandara ini. Saya tanya, kok bagus Pak? Oh itu tanahnya beli Ustaz. Tanahnya harus dari daerah lain bawa ke situ. Belum bisa. Jadi tanah asli di sana kan bisa. Kering kerotak, tumbuhan apa? Sehingga orang susah di sana. Banyak. Tak air laut tapi ibu, ya masuk minum air laut. Gitu, setiap dinikmati, setiap apa yang kita rasakan hari ini dikasih kesempatan, belajar sabar, belajar menikmati. Dua itu syukur, menikmati nikmat Allah ini. Kenapa? Karena kita ini masih dikasih kesempatan hidup. Kalau sampai banyak masalahnya datang ke kuburan, perhatikan tuh orang-orang itu, macam-macam aslinya di dalam kubur itu bentuk. Ya rata-rata yang nangis, teriak-teriak, dari tampakan teriak-teriak. Maka di sini kesempatan kita bersyukur kepada Allah. Kok masih dikasih kesempatan hidup? Berarti masih dikasih kesempatan. Untuk apa? Untuk berbenah. Singkirkan hal-hal yang lain yang merusak hati kita. Karena kita tidak akan bisa masuk surga kalau di dalam hati kita ini ada dengki, kebencian, permusuhan. Yang dibenci cukup sifat-sifat itu ya. Orangnya jangan. Susah Bu. Susah. Kenapa? Karena kita ini nggak merasa. Kita ini cinta, katanya aku cinta kepada Kanjeng Nabi. Kita ini umatnya Kanjeng Nabi, aku cinta kepada Kanjeng Nabi. Tapi kita ini nggak siap. Nggak siap apa? Korban untuk umat itu nggak siap. Korban itu macam-macam. Ada yang mengkorban harta, yang berat itu sampai korban perasaan. Nah itu yang dirasakan oleh para sahabat. Korban perasaan. Dan berat Ibu Sayyidina Abu Bakar punya anak Aisyah. Anaknya difitnah. Yang memfitnah sampai Semadinah memfitnah. Dikatakan Aisyah katanya,
selingkuh. Bayangkan, Aisyah dikatakan katanya selingkuh. Baginda Nabi sampai tidak bisa berkomentar lagi, karena memang kenyataannya saat itu Aisyah tulang belakangan sama salah-salah kesempatan digoreng sama orang-orang munafik. Semadinah mau berkutik apa nggak bisa, wahyu nggak turun, kanjeng Nabi nggak bisa berkomentar apa-apa. Allah, ini jalan nubuwah. Udah turun ayat itu menegur Abu Bakar. Apa kamu nggak mau kalau Allah mengampuni dosa kamu? Kok kamu memberhentikan bersumpah untuk tidak bersedekah? Ayat itu turun. Akhirnya Abu Bakar ini tetap milih ampunan Allah, sodakohnya didobeli. Mana perasaan? Jenengan gimana? Perasaan seperti itu gimana? Orang musuhnya yang menyakiti anaknya, yang menjadi provokator, yang tadinya dibantu bahasanya kurang terima kasih, terus Sayyidina Abu Bakar ingin bersumpah, terus tidak akan saya bantu dong. Ini malah turun ayat mengingatkan Abu Bakar jangan berhenti untuk Sedekah. membantu sedekah, jangan berhenti berbuat baik. Itu nubuah. Perang, Gimana perasaan itu? perang. Itu nubuah. Gak semua orang sanggup hatinya seperti itu. Paham gak? Ya. Tapi itu jalan-jalan nubuah. Jadi kalau kita ini benar-benar mengikuti jalannya Nabi, maka itu polanya. Sanggup seperti itu. Nabi diludai, gak balas. Kalau diejek masih diludahi itu nggak balas. Kita ini kan gampang goncang. Sebentar hebohnya Masya Allah, benar. Sebentar sedikit hebohnya Masya Allah. Orang bisa nata hati gitu. Benar kata aku, manajemen kolbu itu benar. Cuma lagi-lagi itu nggak sembarangan, itu manajemen kolbu. Bahasa dia saja. Gak sembarangan itu manajemen. Kalau nggak digoncang nggak bisa. Goncang dulu. Harus siap. Ya, orang-orang beriman itu artinya harus siap digoncang begitu. Dan ini goncang itu tidak akan pernah berhenti. Panjenengan semakin mau menjadi orang baik, niat menjadi orang baik, goncangan tidak akan pernah berhenti. Jadi jangan berharap sampai merasa salahku yopo Pak Ustaz. Yang buang tanya saya. Kok saya ini kok banyak ujian gitu. Salah saya ini apa? Kok enggak henti-hentinya ujian? Itu Allah mau menaikkan derajat kamu. Allah mau naikkan derajat kamu. Mana ada orang naik kelas enggak diuji? Nah? Mana ada orang naik kelas nggak diuji? Makanya ibu-ibu jemaah sekalian, ditata hatinya, mentalnya ditata, hatinya ditata, siap, gitu loh. Maka minta sama Allah, ya Allah tolong saya, ya Allah berikan saya kekuatan, hati yang siap ya Allah, mental yang siap, gitu. Ringankan beban saya ya Allah. Minta sama Allah, kuatkan hati saya. Kenapa? Karena tidak semua orang sanggup, hanya orang-orang wali-wali Allah. Bekasi kasih Allah. Ya, paham Ibu? Kalau jenengan mengaku cinta kepada Allah, qul in kuntum tuhibbunallah, ya kan? Fattabi'uni, ikuti aku kata Rasulullah. Ikuti aku. Lah ngikuti Kanjeng Nabi itu dohir wal batin gitu. Ngikuti Kanjeng Nabi itu bukan dohirnya saja, tapi ya batinnya. Dohir itu tampilan dohir, batin itu sifat-sifat batin, sabar, tawadhu, qanaah. Itu loh. Nah ini belajar. Nah kita ngaji,
Ini latihan. Ngaji tidak hanya cukup sekedar menerima saja, tapi jenengan bakal menerima sesuatu apa? Tantangan-tantangan apa yang sampai pelajari. Baru sampai terasa, oh ini tuh maksudnya sabar. Ini ternyata orang sabar dulu di latihan sabar. Ngempet itu aja. Diomelin, dicaci maki, dimusuhi, difitnah, macam-macam. Ngempet gitu. Ya, begini. Ambil sajadah, nani soal Gusti Allah. Rek masih nggak sanggup, datangi kuburan. Datangi kuburan. Ziarah sana. Ngerti? Ziarah untuk orang tua, ziarah untuk tokoh siapa di sini, datangi kuburan. Perhatikan orang-orang yang sudah mati. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita. Amin. Barokahnya maulid, barokahnya lagi, berikan kekuatan kepada kita. Al-Fatihah.